Bab 11, Waktu Krisis. Semua yang dimiliki Han Xiao di gudang senjatanya adalah pistol 73 WASP yang disempurnakan, N9 Colt Assault Rifle, 15 majalah amunisi, dan amnesia ringan yang daya tahannya dikurangi menjadi 130. Dia pada dasarnya tidak sesuai dengan peralatan. Bang! Senapan sniper ditembakkan lagi. Peluru menembus pohon yang dia sembunyikan di belakang, nyaris merindukannya. Han Xiao mengerang. Sementara musuh memiliki penglihatan malam, dia hanya bisa mencoba untuk mengetahui posisi mereka dari moncongnya. Senapan sniper terlalu kuat. Dengan kesehatannya saat ini, mungkin hanya perlu 3 tembakan untuk membunuhnya. Han Xiao memutuskan untuk menggunakan 18 poin stat yang tidak ditugaskan untuk digunakan. Dia menambahkan 14 poin ke N untuk kesehatan tambahan dan 4 ke STR untuk meningkatkan keunggulan sternya. Terlibat dalam baku tembak hanya akan merugikan, jadi meskipun pertarungan jarak dekat itu berisiko, ia harus mengambil risiko. Hampir mustahil untuk melarikan diri karena musuh memiliki penglihatan malam. Satu-satunya cara untuk keluar sekarang adalah dengan membunuh mereka semua. Dengan bonus plus 10 dari lengan mekanik di atas 29 sternya, Han Xiao memiliki cukup STR untuk memastikan bahwa pukulannya akan menghasilkan pukulan luar biasa. Dengan 36 poin di N, dia sekarang memiliki HP maksimum 460. Dia langsung mendapatkan 140 HP dari menambahkan N, yang sangat penting karena kesehatan Han Xiao sudah rendah. HP-nya saat ini sekarang mendekati 400, yang jauh lebih optimis daripada sebelumnya. Agen-agen itu berkeliaran untuk mengelilinginya, dan Han Xiao memperhatikan bahwa mereka tidak terkoordinasi dengan sangat erat. Dia memperkirakan bahwa akan dibutuhkan sekitar 5 hingga 8 detik bagi mereka untuk saling membantu. Dengan kata lain, Han Xiao harus memastikan untuk menyelesaikan targetnya dalam waktu singkat ini. Setelah membunuh lebih dari 30 penjaga di pangkalan Valkyrie, Han Xiao sekarang duduk di 116.000 poin pengalaman. Dia membuang semua itu ke dalam keterampilan tempurnya. Garis bawah. Grappling telah dinaikkan ke LV 5. Plus 7% penghitung, plus 10% kerusakan tangan kosong. Basic Combat telah dinaikkan ke LV 8. Plus 8% kerusakan tangan kosong. As Basic Combat telah mencapai LV 8 dan pengiriman telah mencapai LV 3. Kamu dapat mempelajari salah satu dari 3 keterampilan canggih ini. Tempur operasi khusus. Jiu-jitsu. Tangan besi. Ops khusus berfokus pada ledakan, pembunuhan, dan penggunaan alat. Jiu-jitsu fokus pada bergulat dan tunduk. Iron Fist fokus pada penguatan anggota tubuh dan meningkatkan toleransi seseorang untuk menerima kerusakan. Mereka adalah 3 gaya keterampilan yang sangat berbeda. Yang Han Xiao butuhkan sekarang adalah ledakan, jadi dia memilih Special Ops Combat. Garis bawah. Kamu telah mempelajari keterampilan tingkat lanjut tempur operasi khusus. Plus 6% cerit rate huru hara, plus 4% damage tangan kosong. Kerusakan jarak dekat Han Xiao sekarang meningkat sebesar 15%, dan kemampuan bertarungnya secara keseluruhan juga meningkat pesat. Tidak hanya dia merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia memiliki perasaan misterius bahwa dia entah bagaimana memperoleh penguasaan atas beberapa gaya bertarung. Sangat disayangkan bahwa aku masih tidak memiliki keterampilan tempur berbasis energi aktif, pikir Han Xiao. Karena mekanika memiliki sedikit keterampilan aktif di level mereka sebelumnya, mereka tidak dapat memanfaatkan energi mereka. Han Xiao mengenakan lengan mesia ringan dan berjongkok. Dia mengambil beberapa saat untuk mengatur pernapasannya dan mengoptimalkan aliran oksigennya sebelum tiba-tiba melompat ke depan dan mengisi ke arah agen yang paling dekat dengannya di sisi. Begitu Han Xiao menunjukkan dirinya, 6 agen melepaskan tembakan. Dengan lengan mesia sebagai tamengnya, Han Xiao meliuk-liuk di pepohonan untuk menghindari hujan logam sambil membalas tembakan dengan SMG di tangannya yang lain. Bau mesiu sudah menyengat. Dalam 3 detik, Han Xiao datang dalam jangkauan targetnya. Dia melemparkan SMG ke tangan pistol agen sebagai gangguan sebelum mengayunkan lengan mesia yang perkasa padanya. Agen itu mengangkat tangannya secara refleks untuk memblokir pukulan dan menahan rasa sakit untuk menarik pistolnya. Dia membidik kepala Han Xiao dan menembak, tetapi Dex Han Xiao bukan hanya untuk pertunjukan. Dengan refleks yang tampaknya tidak manusiawi, Han Xiao menjepit lengannya di atas tangan pistol agen dan menariknya ke bawah untuk membuatnya kehilangan keseimbangan dan melengkung ke depan sebelum melanjutkan dengan keras menghancurkan lututnya ke selangkangannya. Garis bawah. Kamu telah melakukan pukulan fatal. 2x hit kritis. Target kamu terpana selama 2 detik. Meskipun ekspresi agen ditutupi oleh kacamata, teriakan menyakitkannya menceritakan efektivitas pukulan itu. Han Xiao mengambil keuntungan dari imobilitas sementara untuk berlutut berulang kali. Gedebuk. Minus 78. Minus 81. Minus 84. Maaf saudaraku, aku tahu ini pasti sangat menyakitkan, tapi aku bukan orang yang memutuskan untuk tidak memasukkan perlindungan pangkal paha di armormu.
HP agen itu anjlok dan Han Xiao menghabisinya dengan merobek tenggorokannya dengan lengan mekanik. Sebelum Han Xiao bisa merayakan pembunuhan pertamanya, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Dia buru-buru jatuh ke tanah dan menyeret tubuh agen di atasnya sebagai perisai sementara dia merangkak ke arah pohon untuk berlindung. Garis bawah. Kamu telah ditembak oleh senapan sniper SWP. 68 kerusakan telah terjadi. Kamu telah ditembak oleh peluru kaliber tinggi. Kamu sekarang berdarah sedang. Kamu akan kehilangan 3 HP setiap detik selama 15 detik. Rasa sakit menyebabkan wajah Han Xiao pucat. Hanya satu suntikan telah mengeluarkan satu bagian dari bar kesehatannya. Sayangnya, ia tidak mampu menyediakan waktu untuk membalut luka itu. Sialan, kelima agen Night Owl yang tersisa marah karena Han Xiao telah membunuh rekan mereka. Mereka dengan cepat mendekat ketika mereka menembak, memojokkan Han Xiao. Han Xiao cepat-cepat mencari di seluruh tubuh agen dan mengenakan Kevlar vest-nya. Akan lebih baik untuk memblokir 1 atau 2 tembakan. Namun yang lebih penting, ia menemukan 3 granat fragmen G, yang salah satunya segera dilemparkannya. Kabum! Agen-agen itu harus berhenti menembak ketika mereka dengan panik merunduk mencari perlindungan. Menembak lebih banyak, bajingan. Teriak Han Xiao dengan marah ketika dia melemparkan granat kedua, menyebabkan 5 agen bergegas kembali ke tanah tepat ketika mereka akan bangun. Setelah ledakan, benda hitam ketiga terlempar ke udara, dan 5 agen tanpa sadar berjongkok sekali lagi. Namun, ketika tidak ada ledakan setelah 2 detik berlalu, mereka mendongak untuk melihat bahwa itu hanya sepotong batu. Sementara itu, Han Xiao sudah menyerang ke agen berikutnya sambil menembakkan senapan serangnya dengan liar. Meskipun Han Xiao berhasil membunuh agen yang mencari perlindungan di rumput, dia sekarang kehabisan amunisi. Han Xiao melemparkan senapan itu dan melemparkan granat ketiga, memberikan dirinya waktu untuk mencapai jangkauan. Saat ia menabrak agen ketiga, menjatuhkannya, tembakan dari senapan serbu Silver Blade memotongnya di betis. Han Xiao meringis. Cedera betis memengaruhi kecepatan gerakannya, jadi Han Xiao memutuskan untuk melompat ke agen yang telah dia robohkan, menyebabkan mereka jatuh bersama-sama keluar dari garis pandang agen lain di mana dia membuat karya pendeknya di belakang pohon. Para agen tidak punya peluang melawannya dalam pertempuran jarak dekat. Tetapi masih ada 3 agen yang tersisa. Meskipun kemungkinan melawannya dan dia telah kehilangan setengah dari HP-nya, Han Xiao tetap tenang dan meluangkan waktu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Musuh mungkin akan. Sementara itu, Silver Blade benar-benar tidak percaya. Dia telah terlalu meremehkan subjek tes, sehingga jumlah mereka menjadi setengahnya. Bom dia, perintahnya. Mereka melemparkan granat. Kabum. Apakah dia mati? Tetap hati-hati, jawab Silver Blade saat dia dan 2 agen lainnya perlahan mendekat. Ketika mereka sampai di pohon itu, mereka memperhatikan bahwa ada mayat yang terbakar di tanah. Dari apa yang tersisa dari seragamnya, tampaknya itu adalah Han Xiao. Akhirnya, kedua agen menurunkan senjata mereka dan santai. Tidak, teriak Silver Blade tiba-tiba. Turun. Bab 12, Identitas Asli. Sebelum kedua agen itu bereaksi, sebuah tembakan dilepaskan. Namun, tembakan itu tidak ditujukan untuk mereka berdua. Sebaliknya, itu ditujukan pada mayat, atau lebih tepatnya, 3 granat yang ditanam di sana. Ketika mereka berada di jarak dekat, kedua agen itu langsung dilanda ledakan dan dibombardir dengan pecahan peluru. Kamu telah memberikan 60 damage pada musuh. X8. Kamu telah membunuh agen Night Owl. 1500 EXP didapat. X2. Han Xiao bangkit dengan lemah dari sepetak rumput tinggi. Dia terluka parah, berdarah, dan hampir kehabisan stamina. Kelelahan mulai muncul, dan dia membutuhkan semua kemauan dan fokus yang bisa dikerahkannya hanya untuk menjaga agar matanya tetap terbuka. Dia telah berhasil selamat dari ledakan sebelumnya dengan 50 HP tersisa dengan menggunakan mayat agen sebagai perisai daging. Setelah itu dia berpakaian mayat di pakaiannya dan menanam granat. Hanya Silver Blade yang cukup waspada untuk lolos dari jebakannya. Tungkai Han Xiao gemetar tak terkendali, dan dia bahkan tidak bisa melihat dengan baik karena darah mengaburkan visinya. Tiba-tiba, sosok hitam melesat ke arahnya. Kamu yang memintanya, geram Silver Blade yang marah saat dia menusukkan pisau ke depan. Lampu sorot dari helikopter Black Harrier sedang menyinari hutan. Hila melompat turun dari pesawat ke tempat yang tampaknya merupakan akibat dari pertempuran sengit. Pasukan subjek uji sudah tiba dan sedang mengumpulkan sampel darah. Nomor 1 berdiri diam dengan tinju terkepal. Melihat ke-6 tubuh agen itu mengejutkan Hila selama beberapa saat. Meskipun sulit dipercaya, Zero telah menyingkirkan Night Owl Squad 3 dan melarikan diri. Dia berjongkok untuk memeriksa mayat-mayat itu, dan dapat menyimpulkan bahwa 1 telah mati karena tembakan, 2 oleh ledakan, dan 3 dalam pertempuran jarak dekat. Seluruh tubuh bagian bawah Silver Blade telah dilumatkan, dan ada pecahan kaca dari kacamata penglihatannya yang tertanam di matanya. Dia jelas dilakukan oleh seseorang yang jauh lebih kuat darinya.
Bagaimana bisa Zero menjadi begitu kuat tiba-tiba? Bahkan jika dia menyembunyikan kemampuan sejatinya sepanjang waktu, Zero hanya berlatih paling banyak setengah tahun. Sangat tidak masuk akal bahwa dia bisa mengambil pasukan Night Owl yang terdiri dari agen-agen elit veteran. Bisakah dia membangunkan kekuatan super seperti aku? Hila menyesal tidak memperhatikan Han Xiao. Mungkin, pikirnya, dia bisa mencegah semua ini. Selain itu, Zero memilih untuk melarikan diri pada hari yang sama ketika dia sedang pergi. Apakah itu keberuntungan, atau sudahkah ia merencanakan semuanya? Peralatan mereka hilang, tetapi kami berhasil menemukan ini, lapor salah satu agen ketika ia menunjukkan lengan Mesha kepada Hila. Lengan Mesha basah oleh darah, dan ada pisau yang mencuat dari mesinnya. Bawa itu kembali. Suatu hari kemudian, sejumlah besar personel Germinal tiba di pangkalan Valkyrie untuk menyelamatkan sisa rekaman pengintaian dan mengumpulkan petunjuk. Bos itu sendiri juga datang. Bos organisasi Germinal mengenakan mantel hitam, topeng hitam, sarung tangan hitam. Yah, dia pada dasarnya ditutupi hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan sepertinya dia keluar dari Detektif Conan. Hanya 5 orang di seluruh organisasi yang pernah melihat wajahnya. Di mana Zero? Tanyanya dengan jelas. Kami gagal melacaknya, jawab No. Satu dengan gigi terkatuk. Jika aku punya lebih banyak waktu. Bos tiba-tiba mengangkat tangan dalam pemecatan. Nomor 1 segera berhenti mengoceh. Bosnya dalam suasana hati yang sangat buruk. Hanya beberapa hari yang lalu, ia menganggap Zero sebagai sampah, dan sampah ini berhasil melarikan diri sambil mengeluarkan begitu banyak anak buahnya. 30 penjaga bersenjata terbunuh, semua penelitian dihancurkan, dan satu pasukan elit disapu. Selain itu, dia membunuh Lin Weixian dan melarikan diri. Apakah kamu bercanda? Dia berteriak pada anak buahnya. Aku ingin tahu kapan dia berbalik dan bagaimana dia menjadi begitu kuat. Seorang peneliti dengan tergesa-gesa menjawab, kami telah menemukan sebuah teori setelah melalui catatannya. Berlangsung. Perilaku dan tindakan Zero sebelum dan sesudah percobaan sangat berbeda. Menurut laporan asli dari penangkapannya, identitas asli Zero adalah Xiao Han, putra ketiga dari keluarga kedua Alumera. Petik 2. Ini adalah berita yang mengejutkan bahkan untuk bosnya sendiri. Keluarga Alumera adalah klan berperang yang kuat yang bersekutu dengan negara Tes. Subjek uji yang ditangkap untuk eksperimen biasanya adalah penjahat atau pejalan kaki. Bagaimana seseorang dengan latar belakang seperti itu berakhir di tangan mereka? Putra dari orang kedua Alumera. Bagaimana? Menurut penyelidikan kami, Xiao Han adalah yang paling tidak disukai di antara saudara-saudaranya. Tidak hanya dia tidak dapat membangkitkan energi, dia juga sangat tidak mampu dalam kepemimpinan dan berpikiran lemah, jawab peneliti ketika dia membalik-balik laporannya. Agen kami tersandung padanya di reruntuhan pertempuran. Dia mengikuti kakak laki-lakinya, Xiao Hai, dalam misi transportasi ketika mereka disergap oleh musuh. Petik 2. Terus. Pada saat itu, Xiao Hai berada di bawah komando tim, dan tujuan sebenarnya para penyerang bukanlah barang yang mereka bawa, tetapi dia sendiri. Dia yang paling menjanjikan dari saudara-saudaranya, dan lebih atau kurang dijamin untuk menggantikan posisi ayahnya. Menurut intel kami, penyergapan itu adalah pekerjaan orang dalam. Seseorang dalam keluarga ingin menyingkirkannya. Petik 2. Selama penyergapan, Xiao Hai memaksa Xiao Han untuk bertukar pakaian dengannya dan dia menggunakannya sebagai umpan. Pada akhirnya, ketika Xiao Han ditabrak meriam, Xiao Hai berhasil melarikan diri ke tempat yang aman. Petik 2. Sejak kapan jaringan kita mendapat informasi dengan baik? Xiao Hai tidak repot-repot menyembunyikan kebenaran, termasuk fakta bahwa dia menggunakan Xiao Han sebagai umpan. Keadaan kematian Xiao Han tidak melukai posisi Xiao Hai dalam keluarga. Pada saat itu, penanggung jawab kedua bahkan mengatakan bahwa Xiao Hai telah melakukannya dengan baik. Seperti yang kamu tahu, keluarga Alumera menghargai kekuatan di atas segalanya. Beban seperti Xiao Han tidak berarti apa-apa bagi mereka. Bahkan saudara-saudaranya tidak berduka atas kematiannya. Petik 2. Keberadaan Han Xiao di masa lalu seperti bunga pinggir jalan yang diinjak-injak semua orang tanpa pemberitahuan. Bos tertawa dingin. Yang lemah memang tidak pantas simpati. Cukup masa lalunya. Katakan apa yang terjadi selama 6 bulan. Petik 2. Kami pikir eksperimen Valkyrie memicu perubahan di dalam tubuhnya, perubahan yang lebih besar dari yang bisa kami bayangkan. Itu tidak hanya membuka bakatnya untuk mesin, yang dilakukannya adalah meningkatkan kecerdasannya. Kami pikir dia telah merencanakan pelariannya sejak awal. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa pencucian otak tidak berhasil padanya? Salah Hila. Ya, aku takut begitu. Hila mengerutkan kening. Peneliti melanjutkan, bagaimana mungkin bagi subjek yang tidak memiliki ingatan untuk mengembangkan keinginannya sendiri? Satu-satunya penjelasan tampaknya adalah bahwa Valkyrie membantunya untuk mendapatkan kembali ingatannya. Namun,
karena dia tidak pernah menjadi orang yang berbakat untuk memulai, Valikri pasti juga membangkitkan semacam kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Petik 2. Apakah kamu yakin? Tanya pemimpin itu dengan dingin. Tidak sepenuhnya, mengakui peneliti. Bagaimanapun juga, itu hanya dugaan. Siapa yang bisa yakin? No, satu tidak bisa menahannya. Apakah dia hanya beruntung? Bos langsung membungkamnya dengan tatapan. Oh, benar. Para penjaga juga membawa kembali lengan Mesya yang dia gunakan, tambah peneliti. Meskipun pengerjaan lengan itu sendiri tidak terlalu halus, aku harus mengatakan bahwa itu adalah konsep yang cukup revolusioner. Sepertinya lengan Mesya ini memainkan peran besar dalam pelariannya. Departemen Pengembangan Senjata ingin meniru model ini untuk pengembangan. Petik 2. Akhirnya, pikir bos, sesuatu yang enak didengar. Dana bukan masalah. Aku hanya ingin hasil. Petik 2. Peneliti mengangguk, melanjutkan. Tidak peduli apapun, kelihayan dan bakat Zero menjadikannya orang yang berbahaya. Dia memiliki nilai penelitian yang tinggi. Entah mati atau hidup, mendapatkan tubuhnya tidak diragukan lagi akan membantu kita dalam menyempurnakan Valkyrie. Petik 2. Sementara para peneliti semua takut pada Han Xiao karena dia bisa membunuh mereka kapan saja dia mau, mereka adalah orang-orang sains. Nomor 1 mengerutkan kening. Dari saat dia diciptakan, dia tahu bahwa dia memiliki pendahulu. Fakta ini saja yang menyebabkan dia mengidentifikasi Han Xiao sebagai musuh. Namun, tepat ketika dia berpikir bahwa dia telah melampaui Han Xiao, kenyataan menabraknya seperti truk. Sebelum menentukan faktor pasti di balik efek obat, hentikan semua eksperimen. Kumpulkan semua subjek tes sekali lagi untuk putaran cuci otak lainnya. Aku tidak ingin Zero lain muncul, perintah bos. Mata No. 1 membelalak tak percaya. Dia merasa bahwa kesetiaannya kepada organisasi sedang diragukan. Aku ingin memimpin sebuah tim untuk mengejar Zero. Bos menatap nomor 1 saat dia merenungkan. Dia memang memiliki harapan tinggi untuk skuad mata pelajaran. Dapatkah engkau melakukannya? Aku pasti akan berhasil. Menyatakan No. 1. Baik. Bawa Zero kembali, hidup atau mati. Petik 2. Bab 13, Pengembara. 7 hari kemudian, di suatu tempat di hutan yang bercahaya, seorang lelaki yang tampak lemah masih berusaha mencari jalan keluar dari hutan yang tampaknya tak berujung itu. Han Xiao sangat membutuhkan makanan dan air. Ranselnya melotot tetapi hanya dengan peralatan. 7 hari yang lalu, dia telah mengalahkan Silverblade dengan relatif mudah dengan mengorbankan lengan Mesya. Kehilangan itu bukan masalah besar, karena Han Xiao masih memiliki cetak biru dan selalu bisa membuat yang lain. Meskipun hutan bukan tempat yang ideal untuk pemulihan, akhir Han-Han yang tinggi memberinya ketahanan terhadap infeksi luka. Tetap saja, dia harus menahan rasa sakit menggali peluru di dalam dirinya. Rasa sakit karena mengeluarkan peluru penembak jitu bersarang di tulang belikatnya, khususnya, telah begitu menyiksa sehingga telah melumpuhkan Han Xiao selama hampir 1 jam. Paling tidak, dia beruntung tidak menemukan binatang buas, meskipun dia berhasil menangkap beberapa kelinci. Binatang buas di planet Aquamarine sangat ganas, dan beberapa dari mereka bahkan pintar. Di galaksi, mereka sesekali menyerang kota-kota manusia. Beberapa binatang, seperti gajah orca amfibi, begitu besar sehingga persenjataan konvensional sama sekali tidak efektif melawan mereka. Meskipun Han Xiao tahu geografi planet Aquamarine dengan baik, itu tidak banyak berguna baginya ketika dia tidak tahu di mana tepatnya dia berada. Han Xiao akan tidur di atas pohon di malam hari, dan jika 7 malam terakhir telah mengajarinya sesuatu, itu adalah nyamuk yang merupakan makhluk yang paling menjijikkan di dunia. Akankah aku keluar dari hutan ini? Seolah-olah sebagai jawaban atas doanya, perkemahan para pengembara segera muncul dalam pandangan Han Xiao. Tiba-tiba, ekspresi Han Xiao berubah dan dia melompat mundur dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama dia bereaksi, sebuah jaring besar muncul dari bawah pasir. Itu tertanam dengan pecahan logam. Bajingan itu mengelak. Seorang pemuda berambut panjang yang membawa senapan berjalan keluar dari balik pohon. Pakaiannya compang camping dan ditambal dengan kulit binatang. Diam, teriaknya. Pria muda itu kemungkinan besar adalah salah satu penghuni dari perkemahan, dan Han Xiao, yang tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu, mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya. Aku hanya seorang pejalan kaki. Seorang pejalan kaki. Tas punggung Han Xiao yang menarik melotot ke mata pemuda itu. Apa yang ada di dalam tas? Keluarkan semuanya. Petik 2. Han Xiao menghela nafas. Tidak heran jebakan itu begitu besar, itu sebenarnya dimaksudkan untuk menangkap orang. Moral selalu kabur di saat-saat sulit. Sebagian besar pengembara adalah warga negara lama yang selamat yang memilih untuk tidak bergabung dengan 6 negara. Karena kehidupan di alam liar itu keras, membunuh dan mencuri mungkin disukai, tetapi mereka adalah kejadian yang tak terhindarkan. Apakah kamu tuli? Aku berkata, keluarkan semuanya.
Teriak pemuda berambut panjang itu saat dia berjalan ke depan untuk memukul dahi Han Xiao dengan gagang senapannya. Han Xiao jengkel. Satu-satunya isi di ranselnya adalah senjata, amunisi, dan peralatan milik organisasi kriminal. Bagaimana dia akan menjelaskan itu? Apakah kamu tidak mengerti aku? Ingin aku mengacaukanmu? Pria muda berambut panjang itu mengokang senapan itu dengan mengancam. Tiba-tiba, Han Xiao melemparkan siku ke dada pria muda yang tidak curiga, mengirimnya terbang kembali dengan kaget. Han Xiao mengambil senapan darinya dari udara. Pria muda itu mendarat dengan keras di tanah, dan dia mencengkeram dadanya ketakutan saat dia bergegas merangkak pergi. Han Xiao memotong tali dari jebakan dan mengikat pria muda yang merintih itu ke pohon. Ketika dia memeriksa senapan itu, dia menyadari bahwa larasnya langsung bengkok dan menggelengkan kepalanya. Paling tidak, itu menyiratkan bahwa pemuda itu belum pernah membunuh sebelumnya dan bahwa dia hanya bertindak. Meskipun demikian, pemuda itu sangat ketakutan sehingga ketika dia melihatnya di tangan Han Xiao, dia bahkan lebih panik. Kakak, tolong lepaskan aku. Maafkan aku karena tidak mengenalimu. Tai, petik 2. Han Xiao menamparkan wajahnya, menegur, jadi, kamu tahu kalau kamu salah. Aku salah, kata pemuda itu tanpa malu-malu. Mengapa? Pria muda itu berpikir sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati, aku seharusnya membawa satu senjata lagi. Han Xiao tertawa terbahak-bahak. Kamu lucu, ya. Tolong tunjukkan aku belas kasihan, Tuan Sein. Biarkan aku pergi seolah-olah kamu sedang tertiup angin, isak pemuda itu dengan air mata menetes. Enyah, aku belum pernah melewati angin sebesar ini sebelumnya. Petik 2. Han Xiao mengangkat senapan dan memukul pemuda itu di wajahnya untuk menjatuhkannya dengan dingin. Pada akhir hari, pemuda itu kemungkinan besar adalah penduduk perkemahan, dan Han Xiao masih perlu mendapatkan makanan dan air dari mereka. Hitung dirimu beruntung. Setengah jam kemudian, Han Xiao akhirnya mencapai perkemahan. Penampilannya tampaknya meresahkan para pengembara. Kehidupan di alam liar penuh bahaya, dan para pengembara seringkali tidak ramah kepada orang luar. Cara hidup mereka mirip dengan para gipsi, dan mereka sering bepergian. Ada truk pickup yang berjejer di luar tenda. Sebagian besar dari mereka berkarat dan beberapa bahkan tidak memiliki eksterior. Han Xiao memperhatikan bahwa hanya ada beberapa lusin tenda, membuat komunitas ini relatif kecil. Namun demikian, itu adalah masyarakat mini sendiri, dan Han Xiao menemukan pedagang kam, seorang barat berjanggut yang melakukan bisnisnya dengan truk pickup. Orang luar, pria berjanggut itu mengangkat alis. Apakah kamu tahu aturannya? Tanyanya. Aturan apa? Perdagangan barter saja. Yah, tidak apa-apa, pikir Han Xiao, karena aku tidak punya 1 sen dolar. Aku ingin peta, 3 ember air, dan 5 kilo makanan. Roti atau daging kering bisa digunakan, kata Han Xiao sambil mengambil segenggam peluru dari tasnya dan menaruhnya di truk. Aku akan membayar dengan ini. Bubuk mesiu. Mata saudagar berjenggot itu melintas dengan keserakahan. Bubuk mesiu sangat berharga di kalangan pengembara karena berburu adalah sumber makanan utama. 150 peluru, kata pedagang berjanggut itu. Wajah Han Xiao menjadi gelap. Perampokan di siang hari. Barang-barang yang dia minta adalah kebutuhan dasar. Tidak mungkin mereka bisa sangat berharga. Peluru perunggu Han Xiao adalah peluru berkualitas tinggi yang dapat dengan mudah menghasilkan 10 dolar masing-masing, namun pedagang meminta 150 dari mereka, setara dengan 1.500 dolar. Terserah kamu, tambah pedagang itu dengan acuh tak acuh saat dia mengalihkan perhatiannya ke kuku jarinya. Bab 14, Era Lama dan Baru. Saat Han Xiao sangat membutuhkan makanan dan air, dia menyerah pada permintaan pedagang. Sambil mendesah, dia menyelaraskan 150 peluru di bagian belakang truk. Tiba-tiba, pria berjanggut besar itu melambaikan jari. 180. Han Xiao memelototinya. Oh, mata yang menakutkan. Apakah kamu ingin membunuh aku atau sesuatu? Cepat, semuanya, datang dan lihatlah. Pria ini ingin membunuhku. Petik 2. Lusinan pengembara berkumpul dalam sekejap. Beberapa dari mereka bahkan datang dengan tongkat dan kelelawar. Ini wilayah kita. Apa kamu mencoba menjadi anak yang lucu? Petik 2. Baiklah. 180 peluru. Persetan aku. Petik 2. Han Xiao buru-buru membuang lebih banyak peluru kalau dia menaikkan harga lebih lanjut. Pedagang itu tertawa dengan cerdik dan mengirim seseorang untuk mengambil barang. Setelah mengkonfirmasi barang, Han Xiao mengangkat jari tengah ke arah pedagang sebelum berbalik. Tiba-tiba, pedagang itu berbicara. Hei, apa kamu berencana untuk keluar dari hutan? Kenapa, kamu punya masalah dengan itu? Aku punya pickup tua. Mau itu? Tanya pedagang berjanggut dengan baik.
Tidak seolah-olah aku bisa membayar harganya. Han Xiao balas-balas. Oh, kurasa kamu bisa, kata pedagang sambil menunjuk ke arah tas Han Xiao. Kamu memiliki begitu banyak peluru. Kamu pasti punya banyak senjata juga. Petik 2. Tas Han Xiao memang penuh dengan senjata, tas berkualitas tinggi saat itu. Dia telah menjarah dari pasukan All Malam. Dia bahkan punya senapan sniper dan beberapa rompi Kevlar. Dia bisa dengan mudah membeli pickup lama. Namun, Han Xiao menggelengkan kepalanya. Mobil akan meninggalkan jejak. Han Xiao lebih suka tidak mencoba balap helikopter. Berjalan lebih aman. Selain itu, jika agen organisasi kriminal menemukan senjata mereka di sini, itu akan menjadi bencana bukan hanya bagi Han Xiao, tetapi juga bagi para pengembara di sini. Dalam beberapa hal, tidak jujur baginya untuk menjualnya. Meskipun Han Xiao baru-baru ini membunuh sejumlah besar orang, itu bukan karena kesesatan. Itu untuk bertahan hidup. Pedagang itu, bagaimanapun, bukan orang yang mudah dibujuk. Dia akan berbicara lagi ketika, tiba-tiba, suara seorang pria terdengar. Kai Luo, kamu mengambil keuntungan dari orang luar lagi. Petik 2. Seorang lelaki berbadan kekar dengan pakaian pemburu yang ditambal dengan kulit binatang muncul di belakang kerumunan. Saat dia melangkah maju ke tengah kerumunan, semua orang bergeser untuk memberi jalan baginya. Lelaki itu tampaknya memberi hormat. Pedagang berjanggut besar itu mengerang. Husuan Jun, aku hanya dengan susah payah menutup kesepakatan. Jangan datang dan ikut campur. Petik 2. Husuan Jun meraih peluru di truk dan mendorongnya kembali ke Han Xiao. Barang-barang yang kamu inginkan sebenarnya tidak terlalu berharga. Perlakukan itu sebagai hadiah. Ini, ambil ini kembali. Petik 2. Han Xiao tertegun oleh kesatria pria itu dan menatapnya dengan tak percaya. Pria itu adalah orang Mongolia yang sangat berotot dengan rambut putih di sisi kepalanya, dan matanya setajam elang. Dia terlihat sangat bagian dari orang yang saleh, dan Han Xiao langsung menghangatkan dirinya. Hei, bagaimana denganku? Sela Kai Luo. Bukan hanya makanan. Aku akan memberi kamu lebih banyak besok, jawab Husuan Jun dengan santai. Kai Luo frustrasi. Tidak setiap hari orang asing datang kepadanya untuk menghasilkan uang dengan cepat. Dia yang datang dari jauh adalah tamu. Kamu terlihat terlalu lemah untuk bepergian sendirian. Mengapa tidak memulihkan diri di rumah aku? Petik 2. Han Xiao ragu-ragu. Dia memang membutuhkan tempat yang tepat untuk memulihkan diri. Bagaimanapun, Husuan Jun memberinya kesan pertama yang sangat bagus, jadi dia mengangguk. Saat Han Xiao mengikuti Husuan Jun, kerumunan tersebar. Kai Luo marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak berani menyinggung Husuan Jun. Husuan Jun membawa Han Xiao ke tendanya. Ketika dia memasuki tenda, dia berteriak, An, kita punya tamu hari ini. Masak lebih banyak. Petik 2. Oke, jawab suara seorang wanita. Han Xiao mengikuti di belakang Husuan Jun ke tenda. Seorang wanita yang tampak agak biasa dan mengenakan rok pinggang sederhana. Han Xiao memperhatikan bahwa dia buta. Ini istriku, memperkenalkan Husuan Jun sambil tersenyum. Senang bertemu denganmu, sapaan ketika dia menghadapi pintu masuk. Dia kemudian berbalik untuk mengambil barang pecah belah, daging kering, dan sayuran liar dan mengaturnya di dalam oven tanah liat sederhana di tengah tenda. Han Xiao dan Husuan Jun duduk dan mengobrol. Setelah beberapa saat, Han Xiao menjadi yakin bahwa Husuan Jun tidak memiliki motif tersembunyi, dia hanyalah orang yang sangat baik. Aku perhatikan sebelumnya bahwa sebagian besar orang di komunitas kamu berkulit putih. Bagaimana kamu berakhir dengan mereka? Tanya Han Xiao. Ada 4 ras manusia di Aquamarine, hitam, putih, kuning, dan sanu. Tidak ada alasan khusus untuk itu. Itu hanya kebetulan saat kacau. Aku bertemu beberapa pelancong secara kebetulan dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka karena An sakit pada saat itu. Meskipun kita berasal dari negara yang berbeda dan dari ras yang berbeda, kita semua adalah sisa-sisa dari era lama, dan kita semua telah mengalami kehilangan negara kita. Tidak perlu dibedakan. Bagaimanapun, kita semua adalah manusia. Petik 2. Beberapa dari mereka yang telah kehilangan negara mereka memilih untuk bergabung dengan 6 negara. Yang lain memilih untuk bergabung dengan organisasi kriminal. Sisanya hanya bisa menjadi pengembara. Pengembara merupakan sepertiga dari populasi planet ini. Aquamarine dulu memiliki lebih dari 100 negara, tetapi itu semua berubah ketika sebuah peradaban maju bersentuhan dengan planet ini. Gagasan memajukan kemanusiaan dan melangkah keluar angkasa memicu gerakan untuk keberlanjutan, dan gagasan negara pemersatu mendapatkan popularitas. Walaupun memang terlalu mengada-ada untuk berpikir bahwa itu saja yang dapat mengubah wajah seluruh planet, ada orang-orang yang berkuasa yang mendukung gagasan itu dan berkonspirasi di belakang layar untuk mewujudkannya. Singkat cerita, setelah banyak perang, negosiasi, dan segala macam upaya damai dan non-damai, semua negara disatukan ke dalam 6 negara dalam rentang beberapa dekade.
Banyak hal yang orang pernah anggap tak tergantikan hanya disingkirkan oleh gelombang perubahan yang tak terhentikan, dan banyak nyawa dikorbankan dalam proses itu. Begitulah peradaban. Orang-orang seperti sedimen di sungai, ditakdirkan untuk mengikuti arus. Meskipun mempertahankan status quo selalu mudah, revolusi selalu disertai dengan rasa sakit dan penderitaan. Ketika membandingkan keuntungan individu dengan peningkatan masyarakat, adalah wajar bagi orang untuk mendukung yang pertama. Orang yang benar-benar tidak mementingkan diri adalah makhluk langka, jika tidak mementingkan diri sendiri tidak akan dilihat sebagai suatu kebajikan. Pernyataan seperti, lihat, masih ada orang baik di dunia, sedih mendengar. Namun demikian, perubahan telah datang terlalu cepat ke Aquamarine. Pertempuran Andrea adalah paku di peti mati. Terkadang, aku berpikir tentang cara kita mengambil hidup kita begitu saja. Aku rindu bagaimana hidup itu damai saat itu. Siapa yang menyangka bahwa perubahan bisa terjadi begitu tiba-tiba? Maksud aku, bahkan jika sumber daya planet ini benar-benar habis, bukankah itu dalam beberapa ratus tahun dari sekarang? Mengapa kita harus menjawab untuk hal seperti itu? Keluh Husuan Jun. Han Xiao menghela nafas dengan empatik. Bab 15, Perampokan. Siapa tahu, mungkin itu tak terhindarkan. Perselisihan sosial ditakdirkan untuk mencapai titik didih. Mungkin rasa sakit jangka pendek lebih baik daripada penderitaan jangka panjang. Han Xiao mengangkat bahu. The Battle of Andrea mengatur lanskap pasca unifikasi planet ini menjadi batu. Andrea adalah nama sebuah benua, yang pernah menjadi rumah bagi beberapa negara. Ketika perang berkembang, Andrea, untuk beberapa alasan, menjadi wakil dari konflik. Seolah-olah semua negara telah sepakat untuk menyelesaikan hal-hal di sana sekali dan untuk semua, seolah-olah mereka berusaha untuk menahan skala kerusakan yang ditimbulkan ke planet ini. Namun, miliaran nyawa hilang sebagai akibatnya. Pada saat perang berakhir, semua yang tersisa dari Andrea adalah tanah tandus dari tanah hangus dan pohon-pohon layu. Sungai-sungainya dibiarkan suram, dan bentang alam subur yang tadinya subur tidak ada lagi. 6 negara hanya berkemas dan pergi begitu pertempuran berakhir, mengabaikan kehancuran yang mereka sebabkan. Han Xiao melihat lecet tua di telapak tangan Husuan Jun. Kamu dulu seorang prajurit, tanyanya. Ya, selama lebih dari 10 tahun. Kupikir sisa-sisa sepertimu akan memilih untuk bergabung dengan organisasi kriminal. Husuan Jun menggelengkan kepalanya. Negara asal aku dianeksasi secara damai oleh Star Dragon. Prajurit seperti aku tidak punya suara. Kami hanya mengikuti keputusan yang dibuat para pemimpin kami. Aku membenci 6 negara, tetapi organisasi kriminal tidak lebih baik. Mereka muncul entah dari mana untuk mengambil keuntungan dari kebencian kita terhadap 6 bangsa. Aku orang yang sederhana. Yang aku inginkan adalah melarikan diri dari perang. Petik 2. Perang itu kejam. Mata aku dibutakan oleh granat kilat. Suami aku dan aku melarikan diri tanpa lelah sebelum menetap di sini. Meskipun hidup sebagai pengembara tidak mudah, itu lebih baik daripada perang, An menimpali. Saat dia selesai berbicara, bau daging memenuhi tenda, menyebabkan mulut Han Xiao berair. Bagaimana kamu memasak tanpa bisa melihat? Dia bertanya. Pipinya membengkak. Jangan memandang rendah aku. Aku mungkin buta, tetapi aku masih bisa mencium, mendengar, dan merasakan. Ini tidak seperti aku tidak punya anggota badan. Petik 2. Husuan Jun tersenyum. Dia memiliki karakter yang kuat, bahkan tidak akan membiarkan aku merawatnya. Petik 2. Aku tidak ingin menjadi barang bawaanmu, jawab An dengan lemah lembut, mendorong Husuan Jun untuk menggaruk kepalanya karena malu. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Oh, benar, aku akan membiarkanmu melihat bayiku. Husuan Jun membuka kotak penyimpanan di sampingnya untuk mengambil pistol kuno. Mari kita lihat apakah kamu tahu senjata kamu, katanya dengan bangga. Garis bawah. Bayonet musket era lama. Nilai, rata-rata. Statistik dasar. Kerusakan, 38-40. Tingkat kebakaran, 0,9 DTK. Kapasitas majalah, 20. Kisaran 200 meter. Output daya, 25. Daya tahan, 5/300. Stat, plus 1 dexterity. Panjangnya, 0,77 meter. Berat, 7,1 kg. Efek tambahan, akurat. Keterangan, senjata ini telah menemani tuannya melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Garis bawah. Ini adalah senjata yang bagus, puji Han Xiao. Meskipun sudah digunakan begitu lama, kamu masih menyimpannya dengan baik. Larasnya sempurna, benar-benar senjata yang dibuat dengan baik. Petik 2. Pistol ini adalah rekanku. Dia sudah bersama aku selama hampir 10 tahun, tertawa Husuan Jun. Itu hanya terlihat baru karena aku sering memolesinya. Yang benar adalah bahwa cara kerjanya telah menua. Itu tidak bisa digunakan lagi. Petik 2.
Pasangan itu terus mengobrol sampai langit gelap dan An selesai memasak. An telah memasak panci raksasa berisi sup krim yang diisi dengan daging empuk dan sayuran liar. Tidak hanya itu sangat harum dan beraroma, itu juga selera visual, dan Han Xiao tidak bisa menahan air liur. Han Xiao menelan ludah saat melihat daging itu. Dia tidak punya makanan enak selama 7 hari terakhir. Kedekatannya dengan Hu Junsuan meroket di tempat. +1, +1, +1. Setelah makan malam, Hu Xuanjun meminta Han Xiao untuk menginap. Han Xiao memutuskan untuk tetap tinggal karena dia tidak berniat bepergian di malam hari. Mereka meletakkan kasur untuknya dan membuat partisi. "Tasmu terlalu besar. Aku akan meletakkannya di luar," kata An. "Aku akan melakukannya sendiri." Sebelum mengeluarkan tasnya, Han Xiao membongkar semua senjata di tasnya untuk mengambil pemicu mereka. Dia membungkus mereka dengan kulit binatang yang dia dapatkan dari Hu Junsuan dan mengatur paket di sudut. Han Xiao juga memuat 73 WASP-nya dan meletakkannya di bawah bantal. Tentu saja, dia tidak bosan dengan tuan rumah yang hangat atau semacamnya. Penting sekali untuk selalu siap dan waspada. Begitu kepala Han Xiao membentur bantal, ia langsung tertidur. Mendengkurnya terdengar dari tirai. Hu Xuanjun tertawa saat dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia mengalahkan. Jangan ganggu dia. Petik 2. An mengangguk dan mulai mengambil peralatan makan di luar untuk dicuci. Paman, aku lapar. Petik 2. Tiba-tiba, seorang pemuda yang berantakan memasuki tenda. Seluruh wajahnya ditutupi lumpur, dan ada benjolan bengkak di kepalanya. Itu tidak lain adalah pemuda yang ditemui Han Xiao siang ini. Dia adalah keponakan Hu Xuanjun, Hu Fei. "Kemana saja kamu sepanjang hari? Aku sama sekali tidak melihat kamu," tanya Hu Xuanjun. Aku pergi berburu," gagap Hu Fei. Hu Xuanjun tahu bahwa keponakannya berbohong. Dia menarik telinga Hu Fei dan mulai memarahinya dengan suara yang keras tapi lembut. "Apakah kamu siap dengan perang semu lagi? Aku sudah bilang bahwa aku akan memotongnya jika kamu mengambil senapan yang rusak untuk menakut-nakuti orang lagi, tidak aku." Air mata mulai mengalir keluar dari mata Hu Fei saat dia dipenuhi dengan kemarahan dan rasa sakit. "Keponakanmu tidak hanya diintimidasi hari ini, dia bahkan diikat ke pohon sepanjang hari. Aku sangat lelah dan lapar, Paman, beri aku istirahat," pikirnya. "Tolong, Paman, jangan potong mereka," dia menangis. "Kaki mana yang kamu ingin aku potong? Jangan memotong bolaku. Kamu dan pikiran kotormu. Jangan khawatir, aku akan memotongnya untuk kamu karena itulah yang kamu inginkan." Petik 2. Hu Xuanjun akan mengangkat tangan untuk menamparkan Hu Fei ketika dia ingat bahwa Han Xiao sedang tidur. Dia membiarkan Hu Fei pergi dengan sebuah peringatan. Melihat ada orang lain di tenda, Hu Fei mengintip dari balik partisi untuk melihat siapa itu. Ketika dia melihat Han Xiao, rahangnya jatuh. "Bukankah itu iblis sejak siang ini? Apa yang kamu lihat? Malam ini, kamu tidur di luar," Hu Xuanjun tiba-tiba berbisik dari sisinya. Hu Fei memberi awal dan jatuh ke belakang. Dia dengan cepat merangkak keluar dari tenda dengan merangkak, membuat Hu Xuanjun bingung. "Apakah wajahku seram itu? Mengapa aku melarikan diri dari rumah aku sendiri? Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membalas dendam aku," menyadari Hu Fei saat dia berhenti di jalurnya. Dia melanjutkan untuk kembali ke tenda, langsung berubah pikiran ketika memikirkan wajah menakutkan Han Xiao. "Hu Fei, Hu Fei, tunjukkan keberanian." Ketika dia mulai merumuskan sebuah rencana, dia ingat bahwa ada paket di tenda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu pasti miliknya. Hu Fei menunggu sampai tengah malam, ketika semua orang pergi tidur. Dia berjingkat-jingkat ke rumahnya sendiri dan mengambil paket itu. "Hehe, apa yang kita miliki di sini?" Petik 2. Ketika Hu Fei membuka paket itu, matanya membelalak tak percaya. Senjata. Senjata berkualitas tinggi. Aku tidak bisa mengambil semuanya. Hu Fei memilih 273 WASP. "Lupakan. Karena paman aku menjadi tuan rumah bagi kamu, aku hanya akan menerima 2 sebagai kompensasi." Petik 2. Dia membungkus sisa senjata dan mengembalikan paket ke posisi semula. Ini hanya 2 senjata. Dia mungkin tidak akan memperhatikan. Petik 2. Han Xiao bangun keesokan paginya pulih sepenuhnya. "Saudara Han, kamu sudah bangun," sapa Hu Xuanjun, yang sedang melakukan latihan pagi di luar tenda. Meskipun Han Xiao agak tidak bersedia untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan yang baik hati, dia tahu bahwa dia harus pergi. "Aku berhutang budi padamu. Sayangnya, aku harus pergi sekarang. Aku akan membalas kamu di masa depan." Petik 2. "Aku sudah membuat beberapa pancake, kamu bisa memakannya saat bepergian," kata An sambil menyerahkan paket kecil ke Han Xiao. Kehangatan dari pancake mengalir ke tangan Han Xiao, beresonansi dengan hatinya.
Aku tidur nyenyak semalam. Terima kasih untuk semuanya. Haha, jangan menyebutkannya. Hanya membantu seorang saudara yang membutuhkan, jawab Hu Xuanjun dengan tulus. Han Xiao pergi untuk mengumpulkan barang-barangnya. Ketika dia pergi untuk mengambil seikat senjata, dia memperhatikan bahwa daun yang dia tempatkan pada malam sebelumnya telah jatuh. Seseorang telah menyentuh barang-barangku. Itu tidak mungkin. Hu Xuanjun waspada. Dan aku tidak, tunggu. Hu Fei, bawa pantatmu ke sini sekarang. Petik 2. Hu Fei, yang telah menguping dari belakang tenda, berjalan keluar. Kamu lagi. Hu Fei mengalihkan matanya ke tanah. Hu Xuanjun menendang keponakannya di pantat. Apakah kamu mencuri lagi? Serahkan kembali sekarang. Petik 2. Hu Fei menggigit bibirnya dan dengan enggan mengeluarkan pistol 73 WASP dari pakaiannya. Kakak Han, lakukan apa yang menurutmu pas. Anak ini pantas dipukuli. Petik 2. Tidak masalah. Semuanya baik-baik saja selama aku mendapatkan pistolnya kembali. Senjataku akan membawamu ke Malangan. Han Xiao menghela nafas lega. Semoga kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Perpisahan, tawaran Han Xiao. Hati-hati, mengangguk Hu Xuanjun. Han Xiao mengambil ranselnya dan pergi. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini, pikirnya dalam hati. Bajingan akhirnya hilang, bersukacitalah Hu Fei. Hehe, dia tidak menyadari bahwa aku mencuri 2 senjata. Dia menyelinap ke bagian belakang tenda tempat dia menyembunyikan pistol lain dalam sebuah kotak. Bahkan jika dia kembali, aku hanya harus menyangkal bahwa aku memilikinya. Tapi, mengapa pistol ini tidak memiliki pelatuk? Peta yang diperoleh Han Xiao diambil dengan kasar. Namun, Han Xiao bisa mengetahui posisinya saat ini dari itu dan itu sudah cukup. Dia saat ini berada di negara Star Dragon, dan menurut perkiraannya, hanya perlu 3 hari lagi untuk mencapai jalan utama. Di sana, dia bisa mencari tumpangan ke kota. Pada sore hari, Han Xiao menemukan tempat untuk makan dan mengisi kembali staminanya. Ketika dia membongkar senjatanya untuk mengembalikannya ke ranselnya, dia tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang salah. Tampaknya ada senjata yang hilang. Han Xiao menceritakan kembali untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Dia segera menghilangkan pikiran makan siang dan buru-buru berkemas untuk mengambilnya. Nomor 1 dan orang-orangnya tiba di perkemahan tepat setelah Han Xiao pergi. Mereka mengumpulkan para pengembara dan menahan mereka di bawah todongan senjata. Adakah yang melihat pria ini? No. 1 memproyeksikan wajah holografik di udara menggunakan perangkat di pergelangan tangannya. Itu tidak lain adalah Han Xiao. Tidak. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang membantah melihatnya. Mereka tahu bahwa organisasi kriminal tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Pengembara adalah faksi netral, dan baik 6 bangsa dan organisasi kriminal selalu berusaha untuk mendapatkan dukungan mereka. Hanya 1 pengembara yang gemetar tak terkendali untuk beberapa alasan. Nomor 1 sedang dalam suasana hati yang buruk, setelah mengejar Han Xiao selama 7 hari sebelum tiba di perkemahan ini. Jika orang-orang di sini tidak melihat Han Xiao, itu berarti dia telah pergi ke arah yang sepenuhnya salah. Penarikan, memesan No. 1. Namun, saat dia hendak naik mobil, dia melihat Hu Fei yang bergetar. Bawa anak itu ke sini. Hu Fei diseret ke No. 1. Nomor 1 menyipit padanya dan bertanya, apakah kamu kenal orang ini? Tidak, aku tidak. Hu Fei menggelengkan kepalanya berulang kali. No. 1 memperhatikan garis luar yang tidak pada tempatnya dalam pakaiannya dan memerintahkan, cari tubuhnya. Hu Fei ditekan ke tanah dan menyaksikan dengan ngeri saat 73 WASP diambil darinya. Ini salah satu senjata kami. Seru No. 1. Dia mengangkat pistol ke arah kerumunan dan berteriak, Nol sudah jelas ada di sini. Beraninya kalian mencoba dan berbohong. Kamu mau mati. Berbicara. Kemana dia pergi? Petik 2. Para pengembara yang ketakutan mulai mengalihkan pandangan mereka kepada orang yang pertama kali berbicara dengan Han Xiao, Kai Luo. Kai Luo berjongkok di sudut seperti burung unta. Apa yang kalian lihat padaku? Yang aku lakukan adalah menjual kepadanya beberapa barang. Tanyakan Hu Xuanjun. Dia pasti tahu. Petik 2. Hu Xuanjun berdiri perlahan di tengah orang banyak. Aku tidak tahu, katanya. Kai Luo, ingin menghilangkan kecurigaan padanya, balas, bagaimana kamu tidak tahu? Kamu membiarkan dia menghabiskan malam di rumah kamu. Petik 2. Wajah No. 1 menjadi gelap. Para pengembara lainnya mulai mendesak Hu Xuanjun untuk mengatakan yang sebenarnya. Cepat dan katakan apa yang kamu tahu. Apakah kamu ingin kita mati karena orang luar? Hu Xuanjun mengutuk Kai Luo sebelum mengambil nafas panjang untuk menenangkan diri. Orang itu pergi ke arah itu, katanya, menunjuk kebalikan dari tempat Han Xiao pergi.
Kamu sangat baik, kamu. Bang! Sebuah lubang muncul di dahi Hu Xuanjun. Dia jatuh kembali dan mendarat di tanah dengan suara keras. Hu Fei memekik saat melihat tubuhnya yang tak bernyawa. Hanya, begitu saja. Nomor 1 menatap mayat Hu Xuanjun. Dia tidak akan ragu untuk membunuh siapapun yang membantu Han Xiao. Hu tua, An tidak bisa melihat, tetapi dia bisa mendengar dengan tepat apa yang terjadi. Dia berdiri dari kerumunan dan berusaha menemukan suaminya. Bang! Kepalanya meledak. Tubuh An merosot ke tanah, mendaratkan satu lengan jauh dari suaminya. Nomor 1 mencibir. Diminta untuk itu. Hu Fei terkoyak karena penyesalan. Satu-satunya keserakahannya telah menyebabkan semua ini. Semua pengembara tercengang, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, pemancar No. 1 menyala, memproyeksikan holograf dari wajah bos. Apa sih yang kamu lakukan? Siapa yang memberimu izin untuk membunuh? Petik 2. Nomor 1 langsung menyusut ketakutan. Dia buru-buru mulai menjelaskan, para pengembara ini berbohong kepada kami, jadi aku hanya mencoba untuk memberi mereka pelajaran. Kami akan berangkat sekarang. Petik 2. Lupakan. Karena kamu sudah memulainya, akhiri dengan benar. Jangan biarkan berita ini keluar. Petik 2. Nomor 1 mengangguk dan memberi sinyal. Senja telah jatuh. Han Xiao akhirnya mencapai perkemahan. Tiba-tiba, bau darah memenuhi hidungnya, menyebabkan jantungnya tenggelam. Aku terlambat. Han Xiao memasuki perkemahan untuk melihat pemandangan yang mengerikan. Itu adalah akibat dari pertumpahan darah. Dia melihat Hu Xuanjun dan tubuh An tak bernyawa, menyebabkan dia gemetar karena marah. Tiba-tiba, sebuah sosok mulai bangkit dari tanah. Pedagang berjanggut besar yang berusaha menipu Han Xiao. Kai Luo pingsan pada awal pembantaian, dan akhirnya menyelamatkan hidupnya. Namun, sebelum dia bisa bersukacita, dia memperhatikan bahwa ada seseorang yang memandangnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Han Xiao, dia mulai gemetar ketakutan. Han Xiao berjalan mendekatinya dan meraih kerahnya. Katakan padaku apa yang terjadi di sini. Itu adalah organisasi kriminal. Organisasi kriminal. Mereka membunuh kami karena kami tidak akan memberitahu mereka kemana kamu pergi. Ah, mereka membantai kita. Kamu harus membalas dendam untuk kami, untuk Hu Xuanjun. Petik 2. Batuk. Han Xiao tiba-tiba mendengar orang lain membuat suara lemah. Dia mengikuti suara dan menemukan Hu Fei, yang penuh dengan 5 atau 6 lubang peluru. Dia berada di ambang kematian. Ketika dia melihat pistol yang dipegang di tangan Hu Fei, Han Xiao mengerti persis apa yang terjadi. Emosi campuran memenuhi dirinya. Aku bilang pistol itu berbahaya. Tapi kamu tidak mendengarkan. Hu Fei mencengkeram celana Han Xiao dengan tangan bergetar. Melihatnya menangis sangat memilukan. Aku seharusnya tidak serakah. Aku sangat menyesal. Aku salah. Petik 2. Hu Fei dengan lemah mengangkat jari untuk menunjuk pada Kai Luo. Jangan percaya padanya. Dia mengkhianati pamanku. Hu Fei menyemburkan seteguk besar darah. Aku akan membantu kamu mengakhiri kesengsaraan kamu, kata Han Xiao, menggelengkan kepalanya. Retak. Jangan dengarkan dia. Sebelum Kai Luo bisa menyelesaikan kalimatnya, Han Xiao melepaskan tembakan. Sebuah lubang muncul di kepalanya. Tubuh Kai Luo jatuh berlutut. Semua orang mati. Kamu harus bergabung dengan mereka juga. Petik 2. Han Xiao menutup matanya dengan erat. Meskipun niat membunuh Han Xiao meroket, itu dikendalikan oleh logikanya, seperti harimau yang dikurung. Pendingin dia muncul, semakin panas dia akan meletus. Han Xiao berjalan ke tubuh Hu Xuanjun. Jarinya masih terentang, menunjuk ke beberapa jalur mobil. Kebalikan dari tempat yang dia tuju. Hu Xuanjun belum menjualnya. Hati Han Xiao sakit. Bahkan sampai akhir, Hu Xuanjun telah mengawasinya, orang luar. Garis bawah. Kamu telah mengaktifkan pencarian kelas E. Balas dendam. Petunjuk quest, hilangkan squad subjek tes. Quest reward, 15.000 pengalaman. Han Xiao meninggalkan sisi pasangan itu dan berjalan ke tenda untuk mengambil senapan bayonet berharga Hu Xuanjun. Untuk sesaat, sepertinya bersinar dan memanggil Han Xiao. Kamu ingin membalas dendam pasanganmu, kan? Han Xiao mengambil semua senjata di tasnya dan meletakkannya di samping senapan bayonet. Dia mulai membongkar mereka dan menggunakan bagian-bagian mereka untuk merombak senapan bayonet. Majelis dasar dan peningkatan dasar Han Xiao adalah LV 10. Meskipun nama-nama kedua kemampuan ini sangat sederhana, mereka adalah kemampuan yang sangat diperlukan oleh seorang mekanik. Garis bawah. Bayonet rifle dimodifikasi. Nilai, rata-rata. Statistik dasar.
Kerusakan, 66-69. Tingkat kebakaran, 1.1 S. Kapasitas majalah, 10. Rentang efektif, 450. Output daya, 37. Statistik bonus, +2 dexterity. Panjangnya, 0,86 meter. Berat, 8,3 kg. Efek tambahan, akurat, efek angin berkurang. Efek tambahan, menusuk, dimodifikasi untuk menggunakan amunisi kaliber besar untuk penetrasi yang lebih tinggi. Deskripsi, sangat lapar untuk membalas dendam. Han Xiao menghitung peluru snipernya. Ada 25, semuanya dijarah dari Silverblade. Karena tampaknya hanya ada 2 mobil, mungkin tidak lebih dari 12 musuh. Han Xiao mulai mengejar ke hutan. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dengan mobil, tapi itu sama sekali bukan niat Han Xiao. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menyadari bahwa mereka telah dibohongi dan kembali. Oleh karena itu, Han Xiao berencana untuk menyergap mereka ketika mereka mau tidak mau menelusuri kembali langkah mereka. Meskipun jika Han Xiao melarikan diri ke arah yang berlawanan, dia akan bisa melepaskan mereka sekali dan untuk semua, suara batin mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyesalinya. Pencarian itu sendiri tidak relevan. Ini pribadi. Germinal, sembur Han Xiao dengan penuh kebencian. Hutan gelap gulita di malam hari, membuatnya sulit untuk bahkan melihat jari seseorang. Serigala melolong di kejauhan. Han Xiao telah berbaring menunggu selama hampir 3 jam. Tiba-tiba, suara mesin mendekat. Wajah Han Xiao berkedut. 4 lampu depan muncul di kejauhan. Akhirnya, gumam Han Xiao dengan tenang. Dia memakai salah satu kacamata Night Vision Squad Night Owl dan melihat garis besar 2 mobil. Dia kemudian memiringkan senapan dan menahan napas untuk membidik. Setelah 8 detik, dia menarik pelatuknya. Dalam sekejap, peluru penembak jitu berjalan melintasi ratusan meter untuk menabrak ban di mobil depan, menyebabkannya meledak. Mobil menabrak pohon. Apa kamu tahu cara menyetir, kata nomor 1 yang bingung. Pemimpin, bannya meledak. Bagaimana bisa ban bertekanan rendah meledak? Salah satu anggota regu berlutut untuk menyelidiki ban. Ada peluru yang bersarang di sini. Tiba-tiba dia berseru. Penyergapan. Tiba-tiba, agen yang paling dekat dengan No. 1 meledak di kepala oleh peluru penembak jitu. Darahnya berceceran di seluruh No. 1. Turun, teriaknya. Agen-agen itu dengan cepat jatuh ke tanah. Keheningan mencekik pun terjadi. Mereka semua ketakutan. Hanya No. 1 yang bisa menahan rasa gugupnya dan dia segera meminta bantuan. Regu subjek uji disematkan. Tak satu pun dari mereka yang berani bergerak. Siapa yang menyergap kita? Tidak ada ide. Di sini sangat gelap. Dia pasti punya kacamata penglihatan malam. Petik 2. Apa yang kita lakukan sekarang? Kurasa tunggu saja, sampai bala bantuan datang. Nomor 1 tiba-tiba meledak. Apakah kamu bodoh? Tidakkah dia akan melarikan diri? Musuh adalah 1, mengapa kita begitu takut padanya? Apa pendapat organisasi tentang kita? Petik 2. Wajah rekan 1 timnya langsung berubah. Ini hanya 1 musuh. Kami punya mobil, senjata, dan keuntungan dalam jumlah. Bagaimana kita bisa kalah? No. 1 menambahkan. Kanan. Kita perlu melakukan serangan balik. Petik 2. Pastikan posisi penembak jitu. Salah satu anggota regu mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan dirinya, berharap untuk memberi umpan kepada penembak jitu agar mengungkapkan lokasinya. Namun, sniper itu lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia langsung ditembak. Kekuatan tumpukan saja menyebabkan tubuhnya terbang kembali beberapa meter. Nomor 1 merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Siapa sniper yang seperti dewa ini? Kematian agen itu tidak sia-sia. Salah satu anggota regu mampu menangkap semburan moncong senapan Han Xiao. Aku menemukannya. 300 meter selatan. Petik 2. Masuk ke dalam mobil. Han Xiao bisa melihat mereka bangkit dan berlari menuju kendaraan lain. Dia langsung mengerti rencana mereka. Ada 7 musuh yang ditampilkan pada pencitraan thermal. Mereka tampaknya bertaruh pada kecepatan penembakan sniper yang lambat, dan bersedia mengorbankan 1 atau 2 untuk sampai ke kendaraan. Han Xiao memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dia dengan tenang melepaskan 2 tembakan lagi untuk membunuh 2 tembakan lagi sebelum yang lain melompat ke kendaraan. Mesin kendaraan meraung saat ia menerjang ke arahnya. Tiba-tiba, situasi Han Xiao sepertinya memburuk. Namun, dia tetap terlihat tenang. Taktik terbaik, dia merenung, juga yang paling mudah ditebak. Pergilah ke neraka. Teriak nomor 1 saat dia menginjak pedal, tidak memperhatikan beberapa granat tergantung dari udara di jalan mereka. Kendaraan tiba-tiba berhenti ketika menabrak tali yang telah diikat Han Xiao di antara 2 pohon.
Kedua pohon itu hampir tumbang akibat kekuatan tabrakan, dan agen-agen di dalam kendaraan terlempar seperti boneka kain. Segera setelah itu, granat meledak, membakar malam. Kaca depan anti peluru sangat retak oleh pecahan peluru. Itu adalah jebakan yang sederhana, namun menghancurkan. Han Xiao melemparkan kacamata penglihatan malam begitu granat meledak. Api dari ledakan itu memberinya semua penglihatan yang dia butuhkan. Dia mulai menembak. Senapan itu begitu kuat sehingga setiap tembakan menyebabkan seluruh tubuh bagian atas Han Xiao bergidik. Han Xiao menembaki kaca depan mobil, dan dari pola kaca depan mobil itu retak, jelas bahwa Han Xiao membidik pengemudi. No. 1. Nomor 1 mengertakkan gigi dan menarik orang di sebelahnya untuk digunakan sebagai perisai. Detik berikutnya, kaca depan hancur, dan otak pria malang itu meledak di wajahnya. Keluar dari mobil. Agen yang tersisa buru-buru melompat keluar dari mobil. Dalam amarahnya, nomor 1 mulai menyemprot dengan liar dengan senapan mesin ringan. Teman satu timnya mengikuti secara membabi buta. Han Xiao berhenti menembak untuk memuat ulang. Peluru melesat melewati sekitar lingkungan Han Xiao, tetapi Han Xiao tahu bahwa mereka tidak tahu lokasi persisnya. Mereka hanya panik. Dengan sabar dia menunggu mereka mengisi ulang. Agen segera menyadari bahwa mereka telah bertindak terlalu gegabah, tetapi sudah terlambat. Han Xiao sekarang memiliki inisiatif. Bang, bang, bang. Ada ritme aneh yang indah untuk bidikan Han Xiao. Ketika rekan-rekannya mulai jatuh satu demi satu, nomor 1 mulai bergetar. Ketika dia menembak dengan liar, dia berteriak, "Siapa kamu? Tunjukkan dirimu." Keyakinannya benar-benar hancur total. Klik klik klik. Dia kehabisan amunisi sekali lagi. "Tunjukkan dirimu." Tiba-tiba, Han Xiao berjalan keluar ke tempat terbuka. Mata No. 1 membelalak kaget. "Bebe, bagaimana bisa?" Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap Han Xiao akan melakukan serangan balik. Dia, dalam keangkuhannya, berpikir dengan pasti bahwa Han Xiao melarikan diri seumur hidup. Terlepas dari semua fakta yang membuktikan sebaliknya, dia dengan keras kepala menolak untuk percaya bahwa Han Xiao lebih baik daripada dia. Sekarang, akhirnya dia sadar. Nol jauh lebih kuat darinya. Rasa superioritasnya yang keliru segera digantikan oleh kecemburuan. "Aku adalah subjek ujian yang lebih baik. Kamu yang gagal. Sebuah kegagalan." Dia mengeluarkan pistol dan berusaha menembak, tetapi Han Xiao lebih cepat. Sebuah peluru sniper merobek seluruh lengan kanan No. 1. Saat nomor 1 perlahan berbalik untuk melihat sisi kanan tubuhnya dengan ngeri. Han Xiao menembak lagi, kali ini di kaki No. 1, menyebabkannya jatuh ke tanah. Dia kemudian mengambil waktu untuk mengisi ulang sebelum melanjutkan untuk melukai anggota tubuhnya yang tersisa. Nomor 1 terbaring tak berdaya di tanah saat dia menatap Han Xiao dengan penuh kebencian. "Nol!" Dia berteriak dengan suara serak, seperti binatang buas yang terluka. "Diam!" Han Xiao melangkah maju ke No. 1 untuk memberinya tendangan ganas di rahangnya. "Mau tahu kenapa aku meninggalkanmu untuk yang terakhir? Karena aku tidak ingin kamu menikmati kematian yang cepat." Petik 2. Nomor 1 menggeliat di tanah, tidak bisa menjawab. Darah terus-menerus keluar dari lukanya. Tiba-tiba, perangkat komunikasi di lengannya yang terputus menyala. Sebuah holograf pemimpin muncul di udara. "Nol, itu sudah cukup," katanya. Han Xiao mengerutkan kening. "Aku adalah pemimpin organisasi kriminal," dia memperkenalkan. "Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat melarikan diri dari kami? Kemanapun kamu pergi, organisasi kriminal akan menemukan kamu. Namun, aku dapat memberi kamu kesempatan untuk hidup." Petik 2. "Bagaimana?" tanya Han Xiao dengan polos. "Kembalilah ke organisasi dengan patuh. Aku akan memungkinkan kamu untuk menyimpan ingatan kamu. Kamu akan diberikan posisi yang pantas kamu dapatkan," jawab bos. Dia benar-benar terpesona oleh kekuatan Han Xiao. Wajah No. 1 menjadi marah mendengar kata-kata pemimpinnya. Bagaimana dia bisa memperlakukan Zero dengan sangat baik setelah semua orang yang dia bunuh? Han Xiao melirik ke arah No. 1 dan menjawab dengan nada mengejek, "Kamu ingin mengikatku bahkan setelah aku membunuh begitu banyak orangmu." "Banyak kegagalan. Kematian mereka tidak pantas dikabung," jawab bos itu seketika. 1 bergidik. "Apa yang membuatmu berpikir aku ingin bekerja di bawahmu? Kami ditakdirkan untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. Bergabunglah dengan kami. Apa yang ragu? Oh, aku tahu. Apakah itu karena kamu masih tidak senang dengan cara kami memperlakukan kamu sebelumnya? Jangan terlalu picik, pikirkan gambaran yang lebih besar. Hal-hal seperti itu sepele jika dibandingkan dengan tujuan akhir kita." Petik 2. Han Xiao menjawab dengan dingin, "Aku tidak tertarik dengan ideologi kamu. Kamu membunuh teman-teman aku, jadi kamu adalah musuh aku. Itu semuanya. Jika kamu menolak untuk bergabung dengan kami,
tidak akan ada tempat untuk kamu di dunia ini. Mengancam bos. Aku akan menghancurkan kalian semua, kata Han Xiao. Itu satu-satunya solusi. Bos tertawa terbahak-bahak. Hancurkan kami. Kamu pikir kamu apa? Kamu hanyalah semut kecil dan menyedihkan yang bisa kita remas kapanpun kita mau. Apakah membunuh beberapa gerutuan rendahan membuat kamu berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan sekarang? Kekanak-kanakan. Petik 2. Tunggu dan lihatlah nanti. Dunia lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Petik 2. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan mengangkat pistolnya. Dia menembakkan 3 tembakan yang ditujukan ke jantung No. 1. Skuad uji coba tidak lagi ada. Topeng bos tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Kamu akan menyesali ini, dia dengan dingin memperingatkan sebelum mengakhiri transmisi. Garis bawah. Kamu telah membunuh No. 1. Subjek tes eksperimen Valkyrie, memperoleh 900 pengalaman. Kamu telah menyelesaikan pembalasan, mendapatkan 15.000 pengalaman. Retak. Tiba-tiba, senapan bayonet terlepas. Senapan sniper SWP yang diambil Han Xiao dari regu subjek uji memiliki prasyarat kemampuan sniper, jadi Han Xiao membongkarnya untuk memperbaiki senapan bayonet. Han Xiao telah mendapatkan total 20.000 pengalaman malam ini. Karena organisasi kriminal pasti akan datang untuknya, Han Xiao perlu menemukan tempat persembunyian. Dia memang masih terlalu lemah untuk menghadapi mereka. Kekayaan informasi yang ia bawa dari permainan adalah kartu asnya. Untuk memanfaatkannya dengan baik, Han Xiao perlu mencari bantuan kekuatan sekuat organisasi. 6 negara. Star Dragon, Maple, Theseus, Ryland, Hesla, dan Ordina. Karena dia sudah berada di Star Dragon, dan mereka yang paling damai di antara 6 negara, tidak ada pilihan yang lebih baik. Keesokan paginya, Bos, Hila, dan sekelompok staf tiba di reruntuhan pertempuran. Bos mendengus dingin melihat mayat nomor 1. Sampah yang tidak berguna. Semuanya mati, lapor seorang peneliti setelah mereka mengumpulkan semua mayat. Pemimpin memandang dengan serius ke arah pegunungan di kejauhan. Keluarkan hadiah dengan nama organisasi. $1 juta, hidup atau mati, tiba-tiba dia memerintahkan. Hila dan anggota kelompok lainnya terkejut dengan keputusannya. Organisasi kriminal adalah gembong dunia bawah, dan mereka tidak perlu mengeluarkan hadiah selama 3 tahun terakhir. Apakah itu benar-benar perlu dilakukan untuk pengkhianat rendahan? Pemimpin aku, kamu tampaknya melebih-lebihkan dia. Nol nyaris berhasil lolos dengan kulit gigi. Ancaman apa yang bisa dia ajukan kepada kita? Petik 2. Bajingan itu sebenarnya berani menyatakan perang terhadap kita, jadi aku akan membuatnya membayar untuk kesombongannya. Aku akan menghancurkannya. Jika Zero ditangkap hidup-hidup, gunakan semua sarana yang tersedia untuk mengekstrak rahasianya. Jika dia terbunuh, maka membedah tubuhnya untuk mencari tahu. Petik 2. Bagaimana dengan orang-orang itu? Tanya peneliti sambil menunjuk ke arah mayat-mayat itu. Bos akan memerintahkan mereka untuk dibuang ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Bagaimana persiapan untuk proyek tentara super? Tanyanya. Teori dasar telah disempurnakan. Kami akan melanjutkan dengan uji sel dan hewan. Kita harus bisa menghilangkan efek samping dan melakukan eksperimen pada manusia dalam 8 bulan. Lewati pengujian. Lanjutkan dengan eksperimen manusia segera, sela bos. Risikonya terlalu besar. Hanya subjek uji Valkyrie yang dapat bertahan dalam prosedur ini, dan tidak banyak dari mereka. Bergegas hal mungkin tidak produktif. Petik 2. Eksperimen hanya bisa membuat pakan meriam. Hanya balas dendam yang bisa menciptakan monster sejati, jawabnya penuh teka-teki. Dia adalah subjek yang sempurna, tambahnya, menunjuk pada No. 1. Kebencian akan menyulutnya. Tidak ada rasa sakit yang akan menghentikannya dari keinginannya untuk membalas dendam. Petik 2. Aku melihat. Peneliti itu mengangguk. Panggil jiwanya, perintah Bos Hila. Hila menghela napas dalam-dalam sebelum mengangkat tangannya ke udara. Mereka mulai bersinar dalam cahaya keabu-abuan saat suhu di sekitarnya langsung turun. Tiba-tiba, ratapan hantu bergema di sekeliling mereka, dan tubuh No. 1 sepertinya merespons tangisan. Awan kabut abu-abu mulai muncul di atas No. 1 sebelum mengalir ke lubangnya. Bos membuka jaketnya untuk mengambil sebotol cairan merah-merah. Ekspresi Hila berubah ketika dia melihat cairan merah. Matanya berkedip dengan niat membunuh sejenak. Dia harus memaksakan dirinya untuk menekan emosinya. Aurora Reviving Drug. Obat penyembuhan yang sangat kuat yang dibuat dari ekstrak sumsum tulang adiknya. Bos menuangkan cairan di atas No. 1. Cairan meresap ke dalam tubuhnya, dan apa yang terjadi selanjutnya hanya bisa disebut ajaib. Nomor 1 mulai mendapatkan kembali warnanya, dan luka-lukanya mulai tumbuh kembali. Kerusakan rahangnya terbalik, dan anggota tubuhnya mulai terbentuk dari tunggulnya.
Nomor 1 tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya bengkok kesakitan. 0,2. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah membuka reputasi dengan faksi organisasi kriminal. Reputasi kamu dengan organisasi kriminal telah berkurang 1000. Organisasi kriminal, benci pengkhianat. Garis bawah. Kamu telah memicu pencarian kelas A, Unsettling in the Dirt. Sinopsis pencarian, kebebasan tak ternilai, dan kamu telah mempertaruhkan hidup kamu untuk mendapatkannya, tetapi masalah kamu belum berakhir. Organisasi telah memberikan hadiah di kepala kamu. Kamu akan diburu selama sisa hari kamu. Kamu mungkin telah melarikan diri, tetapi penjara kamu bertambah besar. Untuk mendapatkan kebebasan sejati, hanya ada satu jalan. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tip pencarian ini adalah pencarian prestasi. Kamu akan diberi imbalan berdasarkan jumlah kerusakan dan kehancuran yang kamu sebabkan pada organisasi. Tingkat pencapaian saat ini, 0%. Catatan, tingkat pencapaian kamu mungkin tidak tetap. Tingkat pencapaian kamu mungkin turun. Kamu juga dapat memilih untuk menyelesaikan pencarian kapan saja. Jika tingkat pencapaian kamu kurang dari 20%, kamu akan gagal dalam pencarian. Jika tingkat pencapaian kamu lebih tinggi dari 20%, kamu akan dihargai berdasarkan tingkat pencapaian kamu. Secara umum, kelas B dan pencarian yang lebih tinggi adalah pencarian utama yang terkait dengan acara utama. Dalam versi 1.0, acara utama di planet Aquamarine adalah bentrokan antara 6 negara dan organisasi kriminal, dan para pemain diizinkan memilih sekutu. Dari ingatan Han Xiao, ada cukup banyak pemain yang bersekutu dengan organisasi kriminal. Ini berarti bahwa dia harus menghadapi mereka pada akhirnya. Meskipun organisasi kriminal tidak menang atau kalah, mereka menderita kerugian besar. Han Xiao menyadari bahwa dia harus mewaspadai para pesaing, ada banyak faksi yang berjuang melawan organisasi kriminal. Han Xiao merasa bahwa harus berkontribusi 20% dari total kerusakan yang dilakukan terlalu banyak bertanya. Meskipun demikian, dia menerima pencarian itu tanpa ragu-ragu, tidak ada salahnya mencoba. Ini adalah garis pencarian utama. Dalam versi 1.0, peristiwa Aquamarine sangat berpusat di sekitar organisasi kriminal. Karena Han Xiao akan menjadi lebih kuat di planet ini, dia pasti akan terlibat dalam perang. Selama proses pembuatan karakter galaksi, sistem akan meminta pemain untuk memasukkan preferensi, seperti jenis planet atau kelas yang akan mereka nikmati. Dari jawaban mereka, mereka akan dikirim ke planet yang cocok untuk mereka. Ini adalah fitur kunci dari permainan dan menarik banyak pemain. Beberapa orang hanya suka menjelajahi alam semesta dan mengalami berbagai jenis peradaban. Aquamarine adalah planet gaya kota fiksi ilmiah yang lebih realistis yang meniru bumi itu sendiri. Yang benar adalah bahwa Han Xiao hanya bisa menyembunyikan dirinya di hutan belantara dan menunggu sampai organisasi kriminal melemah. Namun, sementara ini memastikan keselamatannya, ia tidak akan bisa menjadi lebih kuat. Ketika plot utama planet ini terbuka, akan ada gelombang pencarian dan misi. Dengan pengetahuan Han Xiao tentang permainan itu memberinya keuntungan yang tidak adil. 3 hari kemudian, Han Xiao akhirnya muncul dari hutan. Hutan itu terletak di dalam wilayah Star Dragon, yang membuat fakta bahwa organisasi kriminal berani mendirikan pangkalan di sini cukup mengejutkan. Mungkin, tempat teraman adalah tempat musuh paling tidak mengharapkan mereka berada. Han Xiao berjalan sebentar sebelum melihat rel kereta. Dia melompat ke kereta barang yang sedang dalam perjalanan untuk mengirim ternak ke ibu kota barat. Karena hutan belantara penuh dengan bahaya, dan perang tampaknya akan pecah setiap saat, sebagian besar jalan umum yang menghubungkan kota Star Dragon telah diblokir. Sumber daya diangkut terutama dengan pengiriman. Kota-kota Star Dragon semuanya tertutup pagar logam listrik raksasa. 2 hari kemudian, Han Xiao bisa melihat kandang raksasa melalui window di gerbongnya. Dia menyapu ayam-ayam yang melompat di sekitarnya untuk membuat ruang untuk berdiri dan melihat lebih baik. Star Dragon, ibu kota barat. Divisi 13, aku datang. Kok-a-doodle-do.